Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Rahman dari kelas F6 akan menjelaskan tentang perencanaan dalam pembuatan program suatu komputer menggunakan bahasa C++. Langkah pertama yaitu mendefinisikan suatu masalah, yaitu kita jelaskan tentang masalah-masalah apa yang akan kita lakukan untuk membuat suatu program. Yang kedua yaitu ada perencanaan atau planning. Yaitu pada tahap ini adalah penjelasan langkah-langkah yang akan kita lakukan dalam pembuatan suatu program yang akan kita buat nanti, seperti flowchart atau pseudocode. Selanjutnya yaitu ada membuat programnya, yaitu membuat program coding-codingan program yang akan kita buat. Yang keempat itu dokumentasi. Di sini dokumentasi yaitu berguna untuk jika suatu saat nanti kita ingin membuat suatu program lagi, kita bisa melihat contoh kembali kepada program-program yang kita sudah buat sebelumnya. Yang kelima yaitu testing, yaitu mencoba menjalankan program yang telah kita buat tadi. Dan selanjutnya alat-alat bantu apa saja yang kita perlukan untuk membuat sebuah program, yaitu yang pertama saya menggunakan Microsoft Visual Studio, dan yang kedua yaitu Draw.io. Microsoft Visual Studio itu berguna untuk membuat codingan yang akan kita rancang untuk membuat suatu program, dan Draw.io berguna untuk membuat flowchartnya. Baiklah, yang pertama yaitu kita harus membuat flowchartnya. Di sini saya sudah membuat flowchartnya. Yang pertama yaitu kita mulai dengan tulisan start, yaitu selanjutnya ada input-input yang akan kita masukkan ke dalam program. Yang pertama ada name dengan jumlah data array 50, nama dengan jumlah data array 50, golongan jumlah data array 50, jam kerja dengan jumlah data array 50 juga. Dan juga ada data lagi, Y besar, JD sama dengan 1, A baris, gaji pokok, tambahan gaji, dan B. Selanjutnya lanjut ke perulangan, while ada data lagi, Y, JD kurang dari 50. Jika tidak kurang 50, maka akan terjadi perulangan. Selanjutnya adalah bersihkan layar, yaitu input, name, nama, golongan, jam kerja, dan ada data lagi. Selanjutnya adalah JD ditambah 1. JD ditambah 1 itu karena data-datanya nanti akan ditambah 1 terus dan akan terjadi perulangan. Karena ini ada perulangan, maka lanjut ke sebelahnya. Bersihkan layar, cetak judul laporan, barisnya sama dengan keempat. Nanti saya jelaskan pada programnya. Selanjutnya for, yaitu int sama dengan 1, a kurang JD kurang 1. JD kurang 1 ini karena JD adalah jumlah data, jadi jika datanya ada 10, maka dikurang 1, nanti datanya akan habis jika datanya sudah sampai ke angka 0. Lalu di sini cetak garis, dan selanjutnya adalah ini percabangan. Yang percabangan pertama yaitu golongan A, dan ada golongan B, golongan C, dan terakhir ini ada golongan D. Pada golongan A, jika golongan A, maka gaji pokoknya adalah 1 juta. Jika golongan B, maka gaji pokoknya adalah 1.500.000. Jika golongan C, maka gaji pokoknya adalah 2 juta. Jika golongan D, gaji pokoknya maka sama dengan 2.500.000. Selanjutnya, jam kerja. Jam kerja jika lebih dari 160, maka akan lanjut ke bawah. Jika tidak, maka akan berakhir di sini dan tidak mendapatkan gaji tambahan. Jika ada selanjutnya ini, maka jika jam kerjanya itu kita kurang dengan rata-rata yaitu 160. Jika jam kerjanya 170, maka kurang 160. Maka rumusnya adalah gaji tambahan
B ini adalah yang jam kerja tadi. Kalau 170 kurang 160 maka hasilnya 10, maka 10 B ini sama dengan 10 dikali 1000 maka mendapatkan 100.000. Nah, selanjutnya konektor di sini lanjut ke perulangan kedua. Yang kedua ini masuk ke rumus selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah JK sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur. Lalu cetak, yang pertama ada NIP, yang kedua ada nama, golongan, gaji pokok, jumlah jam kerja, gaji lembur, dan total gaji. Jadi 3 ini adalah total gaji. Dan baris sama dengan baris tambah 1. Lanjut yang ketiga, kembali ke tadi, ke perulangan yang tadi. Mungkin itulah flowchartnya. Selanjutnya kita lanjut ke pseudocode-nya. Pseudocode yaitu kode-kode yang akan kita gunakan dalam program-programnya. Yang pertama ada begin, teks. Teksnya adalah NIP, nama, golongan, number atau nomor, itu adalah jam kerja, jumlah gaji, A, baris, gaji pokok, gaji lembur, total gaji, dan B. While ada data lagi sama dengan Y kecil atau Y besar. Dan do, output, entry data jam kerja karyawan. Outputnya NIP, yang kita inputkan nanti itu NIP. Outputnya nama, inputnya nama. Output golongan, input goal. Output jam kerja, inputnya JK. JDIS, jumlah data sama dengan jumlah data ditambah 1. Output tambah data yes atau ya atau tidak, inputnya ada data lagi, dan end well, dan berakhir. Selanjutnya clear screen atau bersihkan layar. Output cop table baris sama dengan 4, for counter sama dengan 1, JD kurang 1, counter increment do. If golongan A kecil atau A besar atau A kecil mempunyai gaji pokok 1 juta. Jika B gaji pokok 1.500.000. Jika C gaji pokok 2 juta. Jika D gaji pokok 2.500.000. Lalu jika jam kerja lebih dari 160, maka B sama dengan jam kerja dikurang 160, golongan gaji lembur sama dengan B yang kita dapat ini akan kita kalikan 10.000. Dan jika jam kerja kurang dari 160, maka gaji ini GL bukan GK, maka gaji lembur didapatkan sama dengan 0. Total gaji itu dengan rumus gaji lembur ditambah gaji pokok. Output A, NIP, nama, gaji pokok, jam kerja, gaji lembur, total gaji. Baris increment, and for, output garis penutup. Mungkin inilah saja yaitu pseudocode-nya. Selanjutnya yaitu kita pergi ke codingan programnya. Yang pertama kita buat include file header yang kita gunakan yaitu iostream. Iostream adalah saat kita menggunakan cout dan cin. Lalu include Windows H using namespace std. Kita menggunakan using namespace std supaya tidak perlu membuatkan name std lagi di sebelum cout-nya. Lalu find kotoksi integer x, integer y. Guna ini dibuat adalah karena di Microsoft Visual Studio tidak mendukung adanya kotoksi, maka harus membuat ini. Ini saya salin dari Google. Lalu ke void cop table cout. Ini tabel-tabel yang akan keluar nanti pada hasil runningan programnya. Lalu integer tambah yaitu integer A dan integer B. Yang A itu untuk yang A saya nanti jelaskan di bawah, yang B ini untuk penggajian tentang gaji-gaji karyawan. Dan integer C sama dengan A tambah B return C. INT main
data-data yang kita liputkan yaitu char nip dengan panjang data 50, char nama atau nm panjang data 50, char golongan panjang data 50, jam kerja atau JK 50, char ada data lagi sama dengan Y kecil atau Y besar. Integer jumlah data sama dengan 1, A baris. Long integer gaji pokok, gaji lembur, total gaji, dan B. While atau perulangan, ada data lagi sama dengan Y kecil atau Y besar dengan jumlah data kecil dari 50. Selanjutnya sistem clear screen atau bersihkan layar. Kita masukkan, kita tuliskan pada outputnya entry data jam kerja pegawai, lalu ada nip, nama, golongan, jam kerja, dan tambah data ya atau tidak. Lanjut ke sistem clear screen atau bersihkan tabel. Barisnya sama dengan keempat. For integer A sama dengan 1, A kurang jumlah data kurang 1, A++. Jika golongan A, maka gaji pokok sama dengan 1 juta. Jika golongan B, gaji pokok 1.500.000. Jika golongan C, gaji pokok 2 juta. Jika golongan D, yang terakhir ini adalah golongan D, gaji pokok sama dengan 2.500.000. Dan jika jam kerja atau JK lebih dari 160, maka bisa kita rumuskan, ini yang B yang tadi, B, JK, dan A itu adalah jam kerja. B sama dengan JK dikurang 160, misal jam kerja adalah 170, maka dikurang 160, maka kita akan mendapatkan angka 10. B sama dengan 10. Gaji lembur sama dengan 10 dikali 10.000, maka mendapatkan hasil 100.000. Dan selanjutnya, jika jam kerja kurang dari 160, maka gaji lemburnya sama dengan 0. Selanjutnya ada gotoksi. Dan A ini juga mewakilkan gotoksi ini. Selanjutnya cout dan return 0. Kita coba jalankan programnya. Maaf, tadi terjadi sedikit error. Ini hasil programannya di bawah ini. Kita masukkan data yang pertama nip. Kita buat data 4 orang saja. Dan ini adalah hasil programnya. Mungkin sekian saja dapat saya buat dalam video kali ini, dalam melengkapi tugas kuis yang telah diberikan dalam pelajaran algoritma dan pemrograman. Sekian dari saya. Mohon maaf dan janggal. Mohon maaf atas kesalahan dan janggal yang telah saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.